Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman ya. Saya coba ulangi lagi bahwa kita akan melihat-lihat pemandangan sambil kita membahas tentang gaji-gaji pekerjaan yang ada di Kota Batam gitu ya. Karena banyak yang katanya gaji di Batam gede gitu ya. Ada katanya di Batam gajinya sekarang nggak gede gitu ya. Nah itu yang kita akan bahas. Nah ini ke teman-teman kita pemandangan ya. Nah ini menarik pemandangannya ya. Pemandangannya menarik. Jadi ini saya berada di pinggiran ya, di pinggiran kota Batam. Ada yang namanya dibilang arah Sekupang, ada yang bilang arah arah Tiban dari Batu Haji ya. Ada yang bilang area Mata Kucing gitu ya, karena di sini ada wisata monyet. Wisata monyet gitu ya, monyetnya kenceng tuh. Jadi ada wisata monyet yang jadi mata kucing teman-teman di situ. Nah sebelah kanan ini teman-teman nih, sebelah kanan nih saya tunjukin ya. Nah oke, nah nih, nah inilah, nah ini wisatanya lewat situ teman-teman tuh. Itu wisata mata kucing. Nah, jadi kita melihat apa ya? Melihat hutan ya, hutan lindung, beberapa pohon-pohon, kemudian melihat monyet-monyet ya yang alami yang sedang bermain. Kita memberi makan monyet gitu teman-teman. Nah sambil kita melihat pemandangan, kita akan membahas tentang gaji-gaji karena menarik sekali. Saya menyambung video sebelumnya, yaitu video tentang gaji 50 juta, 60 juta, 100 juta, bahkan gaji-gaji yang standar di Kota Batam gitu ya. Nah oke, saya akan membahas dari bawah teman-teman ya. Dari bawah itu adalah gaji UMK gitu ya. Nah di Batam itu UMK adalah 4,168 sekian gitu ya, 4,1 sekian gitu intinya, 4.100.000 sekian gitu ya. Nah itu teman-teman bisa searching ya di Google, UMK Kota Batam yaitu 4,1 sekian gitu ya. Nah itu biasanya lulusan SMK, SMA ya, yang baru lulus gitu ya. Nah ada beberapa segmen di Kota Batam yang menarik, yaitu segmen industri gitu ya teman-teman ya. Segmen industri ini adalah factory, maksudnya pabrik-pabrik gitu ya, pabrik-pabrik dari luar negeri atau disebut global company atau multinational company gitu ya. Nah itu lahirnya dari dua tempat teman-teman. Biasanya dikoordinasi oleh Singapura, yang dikoordinasi oleh Malaysia ada juga, dan Jakarta gitu ya. Kalau beberapa kota besar yang emang headquarternya dari sana gitu. Ada yang langsung dari Eropa, Jepang, langsung Batam gitu, langsung. Nah itu yang menarik teman-teman. Jadi teman-teman harus memilih itu yang harus peka. Biasanya koordinasi yang dari antara Singapura, Malaysia, dan Jakarta itu teman-teman memilih. Jadi biasanya lebih gede ya, lebih menarik itu yang dari Singapura. Entah kenapa gitu ya teman-teman ya. Karena mungkin rate nilai mata uang di sana tinggi gitu ya. Mungkin itu aja yang pertama. Yang kedua, lebih profesional saya lihat kalau dari Singapura gitu ya teman-teman. Kalau dari Jakarta biasanya ke bawah referensi UMK yang rendah, jadi kesini agak challenging bagi beberapa perusahaan yang ada di Batam. Nah membahas gaji yang itu UMK teman-teman ya. Jadi yang kalau gaji yang yang namanya gaji di sampai 60 juta, 70 juta itu bagaimana? Saya ulangi lagi, di video saya sebelumnya itu ada referensinya teman-teman. Teman-teman bisa ini nanti saya tulis di deskripsi juga ya. Bahwa itu adalah lulusan SMK atau lulusan SLTA itu bisa mendapatkan jadi gaji 50-60 juta itu dengan sertifikasi
oil and gas yang tinggi gitu ya. Biasanya begitu teman-teman. Karena begini, saya kasih contoh ya. Kita sebut aja beberapa perusahaan gitu ya. Nah, beberapa perusahaan misalkan Battle kita sebut aja ya. Battle atau McDermott atau itu adalah fabrikasi untuk oil and gas ya. Nah, mereka itu langsung datang base project teman-teman gitu ya. Nah, base project mereka langsung dari misalnya dari Amerika gitu ya, langsung cari area ya, lokasi area dan bekerja sama dengan area yang ada di Batam gitu. Misalkan area di Kabil, ada di Tanjung Uncang, ada di Batu Ampar biasanya areanya. Nah itu biasanya owner atau perwakilan dari HRD itu akan langsung opening posisi dengan sertifikasi. Nah, yang mempunyai sertifikasi unik inilah yang dicari dan mereka berani bayar gede, bayar besar. Mungkin bukan bayar gede besar ya teman, tapi relatif ya. Gaji itu yang ada yang ngomong 50 juta kecil, ada yang ngomong 100 juta kecil, tapi bagi beberapa standarisasi itu saya pikir udah lumayan lah ya untuk dapur kita gitu ya, gitu teman-teman ya. Nah, sertifikasi ini misalkan ada di beberapa skill ya, electrical engineer, itu ada beberapa tingkatan sertifikasi. Kemudian welding ya, welding, bahasa kerennya tuh welding teman-teman, padahal tukang las tapi bersertifikasi welding karena kan piping kalau di oil and gas teman-teman. Kemudian ada lagi instrumen ya, instrumen itu kayak automation gitu ya, SCADA. Nah, itu ada juga skill dan sertifikasinya teman-teman. Ada lagi yang emang mungkin non teknik ya, tapi bersertifikasi khusus ke oil and gas, HSE. Nah, HSE ini banyak teman-teman, bahkan kalau teman-teman telaten gitu ya, apa ya bahasa Indonesianya, telaten, sabar gitu ya, banyak yang mengambil sertifikasi gratis dari Depnaker teman-teman ya. Jadi sertifikasinya ngambil dari Depnaker gitu teman-teman. Nah, sertifikasi yang ngambil dari Depnaker itu kadang gratis, tapi tetap biasanya standarisasinya adalah lokal Indonesia standar gitu ya. Nah, yang mahal di mana? Yaitu adalah International Standarisasi Certification, International Standard Sertifikasi. Itulah teman-teman yang tinggi ya, beberapa owner, beberapa, karena kita deal langsung dengan perusahaan asing gitu ya. Dan saya lebih sukanya tidak ada politik ya, politik kekaryawanan gitu ya. Jadi lebih suka saya di Batam, jujur aja. Saya beberapa interview di Jakarta, di ini ya gitulah, saya merasa ada politiknya yang sangat kental gitu ya. Kalau di perusahaan asing saya lebih suka dan saya lebih interesting dan open, karena kita kalau modelnya apa adanya, jujur, lebih baik di perusahaan global teman-teman gitu ya. Itu ya saya singgung sedikit ya, karena emang itulah kondisi kenyataannya seperti itu di market pekerjaannya. Nah itu teman-teman. Oke, kembali lagi kita ke perusahaan itu. Nah, bagi teman, ada pertanyaan juga di komen, bagaimana kalau fresh graduate Pak? Nah, kalau fresh graduate, yaitu misalkan SLTA lah, dari SLTA ya, SLTA SMK, mungkin akan dibayar gaji dengan UMK, tapi biasanya teman-teman berharap dari overtime. Nah, overtime bisa 3 kali lipat teman-teman. Jadi jangan khawatir, karena saya pernah juga bekerja sebagai teknisi gitu ya. Dan overtime-nya emang kadang misalkan gaji kita 4 juta atau 5 juta gitu, bisa 10 juta kita terima, bahkan sampai 15 juta teman-teman. Itu saya real, dan saya pernah bekerja di area ini sebagai teknisi, sebagai technical dengan ijazah SMK gitu ya, SMK. Kebetulan saya SMK STM kalau dulu ya, sekolah teknik gitu ya. Nah, kalau S1 biasanya baru bisa negosiasi sesuai dengan skill dan pengalaman. Kalau tanpa sertifikasi ya teman-teman ya, biasanya kalau teman-teman tanpa sertifikasi
dengan membawa ijazah teknik gitu ya. Nah, ringnya rata-rata sama, misalkan diterima gaji sekitar di atas UMK gitu ya. Misalkan ring mulai dari 6 sampai 10 juta gitu ya, kan fresh, ngomongnya fresh 1-2 tahun pengalaman, nah segitu. Tapi nanti berharap masih ada overtime gitu teman-teman. Jadi makanya teman-teman yang beberapa penasaran itu ngambil sertifikasi biaya sendiri teman-teman ya. Jadi biaya sendiri, investasi namanya. Nah, investasi biasanya sertifikasi ada yang mulai dari 5 juta, 10 juta, 15 juta gitu ya. Satu sertifikasi internasional. Pastikan saran saya ngambil sertifikasi yang internasional teman-teman ya. Internasional standar internasional standar sertifikasi. Itu teman-teman. Menariknya ya. Jadi emang internasional standar sertifikasi berlaku itu. Biasanya banyak sertifikasi yang lokal ya. Saya kurang tertarik sih, kalau saya pribadi kurang tertarik. Karena apa ya? Belum yang kalau bekerja di perusahaan global tidak tidak diakuin gitu lah. Hanya diakuin ya sama. Oh ya udah punya sertifikasi. Gajinya ya udah ngikut lokal standarisasi UMK atau standarisasi ini teman-teman ya gitu. Oke teman-teman, itu dulu saya pikir sudah time out untuk timing durasinya, jadi saya stop dulu. Nanti kita bahas lanjutan. Silahkan komen teman-teman, komen apa saja pertanyaannya, nanti saya akan buatkan video lagi atau saya respon di komen. Kemudian silahkan di like, subscribe dan share juga ya ke teman-teman yang membutuhkan informasi ini. Saya ucapkan terima kasih telah menyimak video kami, dan saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.